Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati dan juga saya banggakan jamaah, saudara-saudaraku, semua jamaah di Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala kita masih diperkenankan untuk bisa bertemu kembali, untuk bersama-sama kita melanjutkan belajar bersama di kesempatan Kamis malam, yaitu malam Jum'ah yang ketiga. Seperti biasanya kita akan lanjutkan belajar materi tazkiyatun nafas. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, belajar tazkiyah nafas ini adalah pelajaran yang kita butuhkan semuanya. Karena ini adalah pelajaran mendasar yang kadang-kadang kalau tidak diperhatikan secara khusus mungkin kita lupa. Seolah-olah ini tidak penting, padahal sangat penting. Apa sih inti dasar pelajaran tazkiyah nafas itu? Sebagaimana pengertian tazkiyah nafas yang diungkapkan oleh para alim ulama kita, tazkiyah itu maknanya adalah mensucikan. An-nafas itu ada yang memaknai diri, ada yang memaknai jiwa. Bagaimana kita bisa mensucikan diri, mensucikan jiwa kita? Kenapa kita butuh mensucikan diri atau mensucikan jiwa? Ini misi para nabi, ternyata salah satunya itu adalah bagaimana mentazkiyah nafas umat. Lah umat tugasnya adalah mentazkiyah nafas dirinya sendiri. Kalau para nabi, para rasul itu tugasnya membimbing umat bagaimana bisa mencapai tingkatan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi tingkatannya supaya bisa mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Untuk sampai kepada tingkatan nafsul mutmainnah ini, yaitu jiwa yang sampai kepada jiwa yang tenang, itu harus melampaui tingkatan-tingkatan yang ada di bawahnya. Apa itu? Ada nafsul imarah, ada nafsul lawamah. Di mana nafsul imarah dan nafsul lawamah ini sumbernya adalah nafsu fujur. Pelajaran dasar yang dulu kita pelajari, kenapa kok kita butuh tazkiyah nafas? Karena ternyata qad aflaha man zakkaha. Ada lagi dalam ayat lain, qad aflaha man tazakka. Pertama di dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 10, di situ Allah Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa di dalam setiap diri kita itu diilhamkan nafsu fujur dan nafsu taqwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh Allah semua jiwa manusia itu punya potensi yang sama untuk bisa berkembang sampai kepada tingkatan, kalau tertinggi tadi nafsul mutmainnah. Semua manusia punya
nafas yang bisa berpotensi untuk sampai nafsul mutmainnah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi setiap diri manusia untuk sampai pada nafsul mutmainnah itu ternyata harus mengendalikan, menundukkan, mengalahkan nafsu fujurnya. Karena di dalam diri setiap manusia tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada nafsu fujur yang diilhamkan Allah kepada manusia pertama kali sebelum nafsu takwa. Nah, nafsu fujur itu adalah nafsu yang senantiasa mengarah kepada keburukan, kejelekan. Sehingga bahasa lain di dalam prakteknya nafsu ini disebut nafsu imarah. Sebagaimana dicontohkan kasus Nabi Yusuf yang diangkat oleh Allah Ta'ala dalam surat Yusuf itu. Di dalam ayat 53 kemudian Nabi Yusuf menyatakan wa ma ubarri'u binafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa marrahima rabbik. Di situ Nabi Yusuf menyatakan aku pun, ini seolah-olah aku seorang nabi pun tidak bisa lepas dari hawa nafsu itu tadi. Tidak bisa lepas dari nafsu fujur karena ini ilham yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Dan benar setelah Nabi Yusuf itu diberikan ujian, itu bisa merasakan innan nafsa la ammaratun bisu. Benar, ternyata manusia itu betul-betul nafsunya itu mengarah kepada su. Illa kecuali marrahima rabbi, yang diberi rahmat oleh Allah. Siapa yang diberi rahmat oleh Allah? Contohnya para nabi, seperti Nabi Yusuf, ini secara manusiawi nafsunya itu juga pengen, ya, ketika didekati oleh istrinya seorang menteri kalau sekarang, ya, yang mengasuhnya sejak kecil, digoda, dan ini secara manusiawi jane ya kepingin. Tapi ketika diingatkan Allah, maka akhirnya dalam hatinya itu diingatkan Allah, akhirnya mundur ke belakang dan lari. Dan ini betul-betul diungkapkan inna nafsa la ammaratun bisu. Benar, nafsu manusia itu betul-betul mengarah kepada su, kecuali yang diberi rahmat Allah. Lah kalau kita manusia biasa, tadi surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh menang orang-orang yang telah mensucikannya. Man zakkaha. Ada man tazakka. Kalau dibedah secara ilmu shorof dan juga nahwu, contohnya nanti tazakka dan zakkaha itu termasuk bagian dari fi'il maldi, gitu ya. Di mana ini fi'il yang berasal dari sulasi dan rubai. Ini dalam tata bahasanya seperti itu. Man zakkaha dan man tazakka itu berarti beruntung akan menang orang-orang yang telah. Fi'il madhi itu kan menunjukkan sesuatu yang lampau, sudah dikerjakan. Berarti ini orang yang senantiasa berupaya untuk mensucikan jiwanya, ini akan menang. Artinya, kalau tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, berarti dia senantiasa cenderung untuk mengikuti nafsu takwa. Maka insya Allah dia akan menang. Nah, persoalannya nafsu atau dalam bahasa lain namanya jiwa. Nafsu atau jiwa ini ternyata berkolaborasi dengan hati, di mana hati manusia itu betul-betul mudah berubah. Padahal berkaitan dengan nafsu dan hati ini tempat tumbuh berkembangnya iman dan takwa. Maka diperlukan upaya bagaimana supaya kita senantiasa berupaya untuk menjadi orang-orang yang senantiasa nuruti nafsu takwa, bukan nafsu fujur.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana supaya kita bisa mencapai tazkiyatun nafas ini betul-betul berhasil mencapai tingkatan nafsul mutmainnah. Rasulullah memberikan pelajaran untuk mengkondisikan hati. Karena nafas sendiri, jiwa sendiri itu adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat langsung. Tapi dengan kondisi hati, mengkondisikan hati, insya Allah akan lebih mudah. Karena hati ini setiap hari sebenarnya kita pakai. Hanya saja kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, ala fil jasadi mudghah. Ingat di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baik semuanya. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat, kalau itu rusak, maka fasadal jasadu kulluh, maka rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Ingat itu adalah hati. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan dalam setiap diri manusia itu ada hati. Kalau hatinya itu baik, maka semuanya akan baik. Hatinya baik, jiwanya baik. Hatinya bersih, hatinya suci, hatinya selamat, maka jiwanya juga akan suci, jiwanya akan selamat. Demikian pula kalau hatinya rusak, maka nanti jiwanya juga akan rusak. Maka dalam pengertian hati ini, kemudian Rasulullah mengingatkan jenis hati yang ada pada diri manusia itu ada 3 paling tidak itu ya. Yang pertama, hatinya orang yang mukmin, itu adalah hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Itulah dalam Al-Quran nanti disebut qalbun munib dan qalbun salim. Dalam surat Qaf ayat 33 dan surat Asy-Syu'ara ayat 89. Itu namanya qalbun munib dan qalbun salim. Hati yang kedua itu adalah hati yang berpenyakit. Menurut Rasulullah ada hati yang berpenyakit, artinya dipenuhi dengan penyakit. Hatinya siapa ini? Hatinya orang-orang yang munafik. Hati yang ketiga itu adalah hati yang mati. Hati yang mati itu hatinya orang-orang kafir. Sebagaimana penggolongan Allah Ta'ala kepada manusia, manusia itu pada intinya digolongkan menjadi 3 kelompok ya. Dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai 20 itu kelompok pertama itu kelompok mukmin, mutakin. Kelompok mukmin mutakin di ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima surat Al-Baqarah. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok kafir. Kelompok kafir itu ayat 6 dan 7. Kelompok yang ketiga adalah kelompok munafik ayat 8 sampai 20. Dan di situ betul-betul kalau orang mukmin itu adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan cahaya. Ulaika ala hutam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah dengan cahaya. Syaratnya bagaimana? Syaratnya harus menjadikan zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Syaratnya harus menjadikan kitab Al-Quran itu menjadi hudan. Maka dia akan menjadi muttaqin. Nah, lebih jauh nanti kalau kita perhatikan, ternyata hudan atau petunjuk itu oleh Allah diletakkan di dalam hati. Dalam surat An'am ayat 125 ya, di situ Allah Ta'ala mengingatkan wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka dadanya itu dilapangkan untuk menjalankan Islam. Jadi ketika Allah menghendaki seseorang itu mendapat petunjuk, maka dadanya itu dibuat lapang. Sebagaimana Rasulullah dulu juga begitu. Kalau kita baca surat Al-Duha, Rasulullah itu dulunya sebelum menerima petunjuk itu wa wajadaka dhallan fahada. Rasulullah itu dalam kondisi dhol, gelap bahasa kita. Tapi ketika diberi petunjuk, alam nashrah
laka sadrak. Di dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah, kemudian Allah menerangkan alam nashrah laka sadrak. Ketika diberikan petunjuk Al-Quran masuk ke dalam hatinya, maka ternyata hatinya menjadi lapang. Nah, ciri orang yang iman, yang punya hati yang bersih, hati yang sehat, nanti hatinya dibimbing oleh Allah mendapatkan cahaya. Caranya gimana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 ternyata Allah sudah memberikan cara. Oh, harus menjadikan kitab itu sebagai petunjuk. Dan petunjuk itu ada di dalam hati. Maka hatinya harus diisi dengan kitab. Padahal ternyata dalam surat Waqiah 56 ayat yang ke-79, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau kita buka kitab-kitab tafsirnya, Al-Quran ini oleh Allah dibawa oleh hamba-hamba yang telah disucikan. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu yang bawa malaikat Jibril. Itu ya hambanya dari jenis malaikat dan dipilih malaikat Jibril. Diberikan kepada manusia pilihan. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Dan itu pun sudah melalui proses pensucian. Maka dulu Rasulullah itu sebelum menerima wahyu, betul-betul dalam proses disucikan. Sehingga ketika sudah siap, maka hatinya kemudian diberi cahaya oleh Allah melalui petunjuk itu. Demikian pula orang-orang iman. La yamassuhu illal mutahharun. Orang iman itu nanti tidak akan bisa masuk Al-Quran itu ke dalam hatinya kalau hatinya itu belum disucikan. Maka penting sekali kita mentazkiyah nafas, mensucikan jiwa kita melalui hati kita dibersihkan supaya nanti cahaya itu bisa masuk ke dalam hati. Karena Al-Quran itu nggak bisa disentuh kecuali hamba-hamba yang telah disucikan. Sedangkan cahaya itu salah satunya diletakkan Allah dalam Al-Quran. Nanti kalau kita pelajari lebih jauh, surat Nur, surat 24 ayat 35. Nurun ala nurin. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, dulu Rasulullah itu mendapatkan cahaya dari Al-Quran masuk ke dalam hatinya melalui malaikat Jibril. Demikian pula orang-orang iman, itu juga Al-Quran bisa menjadi cahaya di dalam hatinya. Kalau Al-Quran sudah menjadi cahaya, maka ulaika ala hudam mir rabbihim. Nanti akan dibimbing oleh Allah dengan cahaya itu. Nah, bagaimana supaya hati kita itu ada petunjuk, ada cahaya itu? Maka proses tazkiyah nafas itu penting. Untuk menyiapkan hati kita supaya ada cahaya. Dan itulah orang-orang iman. Kalau kita tidak mau memproses diri kita seperti itu, ada dua kemungkinan. Hati kita menjadi hatinya orang kafir, seperti orang kafir, atau hatinya seperti orang munafik. Hatinya orang kafir itu khatamallahu ala qulubihim. Hatinya itu dikunci oleh Allah, ditutup. Pendengarannya, penglihatannya juga ditutup. Kenapa? Karena tidak mau dipakai. Untuk apa? Hatinya, pendengarannya, penglihatannya tidak digunakan untuk memahami, melihat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka ditutup sekalian sama Allah. Kalau sudah ditutup, maka sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja, mbok kasih peringatan, mbok kasih pelajaran, itu dablek. Nah, ini kita cek ya, diri kita kira-kira masih dablek enggak? Jangan-jangan masih ada dalam hati kita itu penyakit-penyakit seperti ini. Fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada. Kalau hati yang ketiga, itu hati yang dipenuhi dengan penyakit. Hatinya siapa ini? Hatinya orang munafik. Lah orang munafik itu wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Hati yang ketiga bisa jadi hatinya orang munafik, di mana mulutnya mengatakan iman tapi hatinya tidak. Wa ma hum bimumin. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada. Dalam hatinya itu ada penyakit.
Para ulama menjelaskan penyakit pertama itu ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul. Ragu-ragu terhadap Allah benar ngutus Nabi enggak? Allah benar enggak memberikan kitab? Awalnya ragu-ragu seperti itu. Terus karena terus ragu-ragu, akhirnya penyakitnya bertambah terus. Karena dia ngomongnya iman itu hanya di mulut. Kalau ketemu Rasulullah, dia menyatakan dalam surat Al-Munafikun itu ya. Dalam surat Munafikun itu ketika bertemu dengan Rasulullah, dia menyatakan sesungguhnya aku mengakui engkau itu Rasul. Ketika ketemu dengan orang iman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nek ketemu dengan orang iman, yo aku iman seperti kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Dan ternyata ketika bertemu dengan setan-setannya, setan-setannya itu bisa jadi bolo-bolo nih. Gitu ya. Selain orang iman, maka dia mengatakan sebenarnya aku itu hanya ngolok-olok di sana. Nah, kondisinya ini adalah orang munafik. Dan orang munafik itu didetailkan oleh Allah. Contohnya di dalam surat An-Nisa ayat 60. Mereka mengaku iman kepada kitab, tapi ketika diperintahkan Allah untuk melaksanakan isi kitab itu, ternyata mereka malah memilih hukum-hukumnya tauhid. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila tauhid. Ayatnya menyatakan seperti itu. Jadi ngakunya itu iman kepada kitab, tapi kalau diperintahkan untuk menjalankan isi kitab itu, kosek-kosek nggak mau. Malah memilih ketentuan hukum yang diputuskan oleh tauhid. Tauhid itu siapa ya selain Allah? Ada lagi ciri orang-orang munafik di dalam Al-Quran yang disinggung Allah ini. Surat An-Nisa ayat 142 sampai 145. Di situ ternyata Allah mengingatkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ternyata orang munafik itu ya salat. Tetapi ketika dia sholat, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ternyata sholatnya itu janjane malas-malesan. Yura'unan nas. Sebenarnya tujuannya itu hanya untuk supaya dilihat orang. Tinggu pamer, pencitraan. Bahkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Sebenarnya mereka itu ketika sholat itu ya tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Loh, kok ya sholat ya? Tapi ternyata sholatnya itu males-malesan. Janjane sholat itu riya. Riya itu bahasa kita apa? Pamer. Hanya untuk memperlihatkan dia itu juga sholat. Bahkan di dalam sholatnya itu juga sebenarnya mereka wala yadhkurunallaha illa qalila. Hanya sedikit mengingat Allah. Nah, ini penyakit munafik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuat satu ciri yang simple. Kalau orang itu ketika dia ngomong, dia berbicara, bohong, dusta. Ketika berjanji, ingkar. Ketika diamanati, khianat. Itu sudah ada tanda kemunafikan. Kenapa? Karena antara apa yang di mulut dengan hati dan diamalkan perbuatan itu enggak sinkron. Dan inilah kemunafikan. Maka tujuan kita belajar tazkiyah nafas itu menempatkan hati kita itu betul-betul menjadi hatinya mukmin, sebagaimana yang diarahkan Rasulullah. Hatinya mukmin itu hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bercahaya. Dan ini harus diupayakan karena Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha tadi dan juga tazakka. Berarti harus diupayakan. Kalau tidak diupayakan, maka manusia itu punya kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Yang namanya nafsu fujur. Makanya penting sekali bagi orang iman itu untuk senantiasa diberi peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul
mukminin. Itu surat Az-Zariyat ayat 55. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangat penting, sangat bermanfaat untuk orang iman. Bahkan sampai Allah Ta'ala mempersyaratkan supaya kita tidak termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Apa itu? Tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Dalam surat Al-Asr kita diberi waktu oleh Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini waktu itu tidak digunakan untuk amanu wa amilus solihat wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, maka kita tergolong rugi. Maka tawassau itu penting, saling mengingatkan. Kita belajar bareng begini ini juga saling mengingatkan. Saya pun mengingatkan diri saya sendiri. Peringatan itu penting, karena tidak diingatkan, wes kita itu nek renek sing ngelingke, kira-kira jalannya itu lurus enggak, Pak? Naik sepeda renek sing ngelingke ngerti-ngerti ngantuk. Ternyata malah nabrak, bisa belok sendiri atau malah jatuh ke got. Tapi nek sing ngelingke, Mas hati-hati, jangan ngantuk nggih. Maka hal-hal seperti ini harus diingatkan. Bagaimana mencapai tingkatan hatinya mukmin ini? Maka kita harus mengenali cara-caranya tazkiyah nafas itu. Yang kedua, kita juga mengenali bagaimana ciri-ciri hatinya orang munafik, bagaimana ciri-ciri hatinya orang kafir. Mudah-mudahan kita sudah melangkah betul-betul masuk ke dalam hatinya orang iman. Amin Allahumma amin. Dan kalaupun kita kadang-kadang masih ada penyakit-penyakit kemunafikan dalam diri kita, nyun sewu, nek diteliti tenan itu kadang-kadang kita itu yo ibadah, yo amal soleh apapun yo kadang-kadang jek enek riyae. Nggih napa nggih ini? Nah, itu diberi kesempatan oleh Allah nanti melalui Rasulullah untuk senantiasa dinetralisir. Nek enek penyakit segera diobati. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu juga enek penyakit kafire, dikandani dedeng. Sawaun alaihim, loh itu tadi kan sawaun alaihim, padha wae dikandani ra dikandani padha wae. Lah kita itu kadang-kadang yo cek dedeng. Ndek wis dikandani iki nglakoni meneh kadang-kadang. Ini kalau kita ambil pelajarannya, kita itu terkena penyakit-penyakit seperti itu. Tapi karena maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, orang iman itu disayang. Makanya orang iman itu diperintahkan untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Dalam surat Tahrim ayat yang ke-8. Orang iman kita semuanya ini. Tanpa kecuali ini ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ilmu tafsir, kalau seruan untuk orang-orang iman, berarti berlaku untuk semuanya. Dari masa Rasulullah sampai yang akan datang. Sampai akhir zaman. Ya ayyuhalladzina amanu berarti berlaku semuanya. Masya Allah. Kucingnya pun sampai ikut ngaji. Jadi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang iman taubatlah. Kenapa kok harus taubat orang iman? Taubat itu filosofinya dari taba yatubu taubatan. Maknanya adalah kembali. Kembali dari mana? Kita itu kan mohon setiap hari kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ning ra sadar kadang-kadang kita itu belok kanan. Nggo nganane nek ora dilengke ora belok ora balik meneh. Gitu ya. Nanti wis dilengke balik kok belok ngiri genti. Kadang-kadang belok ngiri terus belok ngendi mbuh bablas kan gitu ya. Kalau tidak diingatkan bisa jadi ini bablas. Maka ada perintah untuk senantiasa taubat. Ayo kembali. Ya. Maka orang iman itu diperintahkan untuk taubat. Karena dalam setiap langkah kita itu kadang-kadang kita belok. Sholat itu kudune awal niatnya lillahi ta'ala. Ini yang tengah-tengah muncul bisikan setan. Kadang-kadang hawa nafsu kita. Ya, sholatnya akhirnya jadi enek riyae tadi. Nah, ketika ada riya ini berarti sudah belok ini. Gitu ya. Tapi ketika kita sudah sadar, astagfirullahaladzim.
Ini itu. Kalau Rasulullah itu redaksinya biasanya gini. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ketika kita ingat, ya Allah, astaghfirullahaladzim. Saya tadi ternyata ada riaknya, ya Allah. Atubu ilaih. Aku kembali kepadamu, ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu baru sholat. Belum nanti yang lain-lain. Amal-amal kita yang lain. Ini kadang-kadang kan kita itu belok. Lah belok ini ketika kita ingat, maka ciri orang takwa itu salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat 135 gitu ya. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang takwa itu adalah orang yang ketika dia itu berbuat keji. Berarti meskipun orang itu berubah menjadi takwa, masih bisa berbuat zalim, masih bisa berbuat keji. Meskipun ini suatu saat. Hanya saja ketika dia berbuat seperti itu, zakarullah, ketika ingat Allah atau diingatkan Allah, fastaghfaru lidzunubi, maka dia segera untuk istighfar. Maka istighfar itu sampai diperintahkan Allah dengan perintah sari'u dan sabiqu. Itu surat Ali Imran ayat 133. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu, ayo cepat-cepat segera. Maka ada yang memaknai berlomba-lomba. Ayo kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u itu cepat-cepat. Ayo kalian cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Maka ketika orang iman, orang takwa itu berbuat salah, berbuat keliru, artinya berbuat dosa, ketika ingat Allah maka segera istighfar. Itu saking sayangnya Allah untuk memastikan bagaimana orang iman nanti betul-betul menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga nanti yang dipanggil itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipersilahkan masuk surga itu hambanya dengan syarat punya nafsul mutmainnah. Lah bagaimana untuk memiliki nafsul mutmainnah ini? Kita menjadi orang-orang nafsul mutmainnah diupayakan. Meskipun mungkin kita ya tidak bisa sesempurna yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya paling tidak nek prosentase itu ya nol lah. Paling tidak itu nilai kelulusannya itu di ambang batas kelulusan. Ambang batas kelulusannya berapa? Ya hanya Allah yang bisa ngitung. Yang penting kita berupaya. Makanya kita diperintahkan Allah untuk senantiasa mentazkiyah nafas. Tapi jangan sampai kita merasa diri kita juga sudah suci loh ini. Terus berupaya untuk mensucikan jiwa, tapi jangan pernah merasa diri kita sudah suci. Maka surat An-Najm, surat 53 ayat 32 itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kalian merasa diri kalian itu sudah suci. Karena Allah lah yang paling mengetahui siapa yang paling bertakwa. Makanya para nabi, para rasul itu mencontohkan masih istighfar taubat. Sampai Rasulullah itu mencontohkan, demi Allah aku ini taubat dan istighfar bisa sampai 70 sampai 100 kali. Karena memang ada larangan Allah tadi. Meskipun diangkat Allah menjadi nabi, itu nggak boleh sok suci. Apalagi kita. Nek wong Rasulullah itu nyun sewu, nek cara tiket wis pegang tiket surga ya. Udah pegang tiket surga saja istighfar dan taubatnya itu seperti itu. Apalagi kita. Makanya alhamdulillah ini saling mengingatkan gitu ya. Meskipun kita berupaya dan berupaya, tapi jangan pernah kita merasa diri kita itu sudah paling hebat. Karena kalau sudah merasa seperti itu, muncul kotoran lagi, namanya sombong. Dan sombong itu betul-betul oleh Allah dibenci. Karena penyakitnya iblis. Iblis itu kenapa dilaknat Allah? Karena merasa api itu lebih baik daripada tanah. Rumongsone dia dibuat oleh Allah dari api itu lebih baik
daripada Adam yang dibuat dari tanah, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka penyakit ini diwanti-wanti sama Rasulullah, penyakit kibr, sombong. Sampai Rasulullah mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga loh, mangkana fi qalbi, orang-orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Dan sombong ini adalah salah satu penyakit yang ada di dalam hati. Kalau hati itu dibiarkan penyakit terus berkembang, maka bisa jadi ini penyakit orang munafik. Dan alhamdulillah orang iman itu orang yang senantiasa berupaya untuk mentazkiyah nafas, untuk mensucikan diri, untuk membersihkan hati dengan contoh Rasulullah. Jadi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk menjadi orang mukmin yang punya hati yang baik, hati yang bersih, maka betul-betul harus dijaga dari kebersihan. Ya. Kalau tadi kan hati yang baik semuanya baik. Nah, indikator baik ini yang pertama kali Rasulullah itu ternyata harus dijaga kebersihannya, supaya tidak ada penyakit-penyakit munafik, tidak ada penyakit-penyakit kafir. Ini kan penyakit khusus ini. Ada penyakit umum masalahnya. Penyakit umumnya apa? Penyakit umumnya itu tadi sombong, dengki, iri. Itu juga penyakit-penyakit yang harus kita netralisir. Kenapa? Karena kalau nanti penyakit itu tidak dibersihkan, bisa jadi kategori hati kita itu ternyata hatinya seperti hatinya orang munafik. Meskipun hati kita itu mungkin banyak penyakit, tapi oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Surat An-Nisa ayat 17, 18, 19. Meskipun kita mungkin sudah punya dosa yang banyak, tapi oleh Allah masih diberikan kesempatan. Sampai kapan? Sampai menjelang kematian. Kalau masih bisa taubat, maka mudah-mudahan Allah masih memberikan ampunan. Ning jangan sampai seperti Korun, seperti Fir'aun. Wis sentik-sentik lagi taubat. Wis sentik-sentik taubat. Nah, ini malah enggak diterima sama Allah. Tapi ketika kita masih ada kesempatan, itu masih ada kesempatan untuk berbuat baik, masih ada kesempatan sebelum meninggal, meskipun nanti 1 hari 2 hari kemudian meninggal. Alhamdulillah, malah justru dosanya sedikit. Kenapa? Karena yang dulu-dulu taubat itu sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Lah kita yang kadang-kadang sudah banyak berupaya beramal yang rumongso amale akeh. Gandeng ora tahu taubat, ora tahu istighfar, bisa jadi malah numpuk dosanya. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah mengingatkan kita bagaimana menjadikan hati kita sebagai hati yang mukmin, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bercahaya. Ternyata pertama harus ada aktivitas senantiasa istighfar dan taubat. Karena harus kita sadari sebagai manusia, kita itu ada hawa nafsu, ada bisikan setan yang senantiasa ada dan senantiasa mengkondisikan kita. Karena setan itu sudah diberi SIM oleh Allah sampai hari kiamat. SIM-nya itu berlakunya sampai hari kiamat, Pak. Nek kita itu kan seumur hidup paling. Oh, enggak, ding 5 tahun nek SIM itu. KTP yang seumur hidup. SIM itu 5 tahun. Nek iblis itu SIM-nya sampai hari kiamat ya, Pak. Mengganggu manusia. Apalagi kita sudah cenderung kepada hawa nafsu. Sudah jadi. Tapi ternyata oleh Allah kita masih diberikan kesempatan. Selama masih di dunia ini, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk banyak istighfar, insya Allah nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Sehingga ketika kita istighfar dan tobat ada harapan noda-noda dalam hati itu bisa dihapus oleh Allah Ta'ala, diganti dengan cahaya. Cahaya dari mana? Cahayanya dari Al-Quran tadi yang kita baca di dalam sholat, yang ketika kita baca ketika di rumah, ba'da maghrib, ba'da subuh, yang kita pelajari ketika kita belajar seperti ini, semua akan jadi cahaya. Al-Quran yang kita amalkan itu juga akan menjadi cahaya. Dan itulah kepentingan kita. Kenapa kok kita belajar tazkiyah nafas?
supaya hati kita itu siap. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Dengan cara mengendalikan nafsu imarah, nafsu fujur itu tadi. Maka oleh Allah Ta'ala dinyatakan dalam surat An-Nazi'at itu ya, ayat-ayat terakhir itu wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk wa nahan nafsa 'anil hawa, bisa senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu nggak bisa hilang, Pak. Karena itu ilham Allah ya. Yang bisa adalah dikendalikan. Maka oleh Allah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu terkendali, setan jadi lemah, Pak. Setan ora doyan, demit ora dulit kalau kita betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Maka fa'inal jannata hiyal ma'wa. Pantas dia nanti akan mendapatkan jannah yang disediakan Allah Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, mungkin malam ini kita pelajari seperti itu, mengingatkan terus itu ya. Insya Allah nanti yang akan datang akan kita pelajari indikator-indikator. Indikator hati kalau sudah mengarah kepada hati yang bersih, hati yang bercahaya itu bagaimana? Apa saja? Nanti bisa ada juga kitab yang bisa jadikan referensi. Salah satunya kitab yang berjudul, kalau bahasa Indonesianya itu 10 kaidah dalam tazkiyah nafas. Asyru qaidah fi tazkiyatin nafas. Ini karya Syekh Abdul Razak gitu ya. Ini biasanya dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu. Alhamdulillah insyaallah nanti kita bawakan di situ. Banyak referensi kitab yang alhamdulillah saya baca, saya pelajari dan saya rumuskan di sini untuk mudah dipelajari, mudah disampaikan. Sebab kalau langsung membaca kitabnya nanti belum tentu bisa memahami gitu ya. Mohon maaf ini saya nggak bawa kitab, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini sudah merujuk pada kitab-kitab seperti kitab Minhajul Abidin gitu ya. Ada kitab Ihya Ulumuddin, ada kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu ya. Insya Allah kitab-kitab itu saya sudah punya dan saya sudah pelajari, dan kitab-kitab tafsir yang ada insya Allah itu mendukung. Saya menyampaikan ayat-ayatnya, saya menyampaikan hadisnya, itu semuanya ada tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Dan sengaja memang karena kita bertemu ini hanya 45 menit paling ba'da isya sampai ba'da maghrib sampai isya, maka mohon maaf mungkin sifatnya tidak ngaji kitab langsung gitu ya, tapi ini simpulan-simpulan sebenarnya supaya praktis dan mudah untuk diamalkan. Makatan Bapak Ibu, insya Allah selanjutnya akan kita pelajari indikator-indikatornya supaya nanti kita bisa mengukur kira-kira kita sudah sampai level berapa. Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah melangkah ke sana, minimal kita itu sudah mengarah kepada tazkiyah nafas, nafsul mutmainnah. Hanya saja levelnya bisa berbeda. Tidak apa-apa, yang penting mlebu surga. Nek arep nang emperan ya ora apa-apa kan gitu ya. Mudah-mudahan ini gojekan para ustadz seperti itu ya. Yang penting iso mlebu surga. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita pelajari. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada hal yang mungkin tidak berkenan saya juga mohon maaf. Insya Allah kita revisi kalau ada kekeliruan di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri taklim pada kesempatan malam ini dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.